Teman-teman, ketemu lagi dengan saya, channel yang membahas tentang hipnoterapi dan kesehatan. Kali ini kita mau belajar tentang hipnosis bagian 2. Bagian 2 ini kita membahas bagaimana seseorang bisa menjadi sesuatu ya. Sesuatu itu misalnya orang yang jahat, orang yang kejam ya. Atau dari sudut pandang kita orang yang pemalu, orang yang tidak berani tampil di depan umum. Nah, karena semuanya itu ada di pikiran kita. Kalau kita bisa menghipnotis seseorang atau kita mampu mensugesti seseorang dan masuk ke pikiran bawah sadarnya, tentu hal itu bisa berubah. Nah, teman-teman mungkin hanya berpikir bahwa hipnosis itu hanya berlaku buat orang lain. Ternyata tidak. Itu bisa berlaku buat diri kita sendiri. Bagi teman-teman yang mungkin memiliki sifat karakter yang kurang baik, ya, itu bisa diubah dengan menghipnotis dirinya sendiri. Nah, kali ini kita membahas suatu contoh yang baru-baru ini beritanya cukup tren ya, cukup terkenal, yaitu ada seorang mahasiswa S2 jurusan hukum ya di Yogyakarta yang melakukan menyewa seseorang untuk menyiram air keras ke wajah mantan pacarnya. Sehingga yang dokter tahu itu mantan pacarnya itu mengalami kerusakan pada wajahnya, kemudian matanya mungkin bisa mengalami kebutaan ya kalau kena air keras. Yang kita merasa mungkin agak heran, yaitu pertama adalah si pria itu tergolong ganteng. Masih muda itu, masih usia 25 tahun ya. Kemudian mengambil jurusan hukum. Mungkin kita juga ada yang bertanya, sudah ambil jurusan hukum, tahu ancaman hukumannya seberapa berat ya. Kemudian tetap melakukan tindak pidana seperti itu. Tapi kali ini kita tidak membahas soal tindak pidananya ya. Kita berbicara soal pikiran manusia. Kok bisa setega itu? Kok bisa melakukan itu padahal memiliki background minimal sarjana hukum. Nah, kalau perasaan cinta itu terlalu besar, itu kadang-kadang memang membuat seorang menjadi gelap mata. Makanya ada orang yang mengatakan luar biasa kekuatan cinta yang buta ya. Tidak bisa membedakan mana coklat, mana tai ayam. Benar ya? Itu kan ada pepatah mengatakan tai coklat pun rasa bukan ya, tai ayam rasa coklat kalau orang sedang jatuh cinta, atau dunia hanya milik kita berdua ketika orang sedang jatuh cinta, orang lain itu hanya menyewa. Nah, kadang-kadang pepatah itu dokter pikir kadang-kadang ada benarnya. Ketika orang itu sedang jatuh cinta, maka dia dikuasai oleh pikiran bawah sadarnya. Perasaan cinta, perasaan sayang, perasaan bahagia itu membuat pikiran sadarnya dalam hal ini memorinya ya, itu menjadi tidak aktif. Jadi kalau dibilang, kok kamu bisa mencintai dia gitu ya. Nah, kalau perasaan cintanya memang begitu besar, biasanya dinasehati pun susah. Logikanya itu nggak jalan. Kemampuan menganalisanya juga tidak jalan. Ya, tapi kita nggak usah bicara itu ya. Memang kalau orang jatuh cinta seperti itu. Nah, kita juga pernah melihat seorang mahasiswi ya, mahasiswa berarti perempuan ya, itu melakukan tindakan bundir di makam ayahnya karena diputuskan cintanya oleh oknum aparat ya. Berita ini populer beberapa bulan yang lalu atau mungkin sudah 1 tahun. Nah, itu juga kita jadi heran. Hanya gara-gara seseorang putus cinta tapi bisa melakukan tindakan-tindakan di luar nalarnya ya. Tapi kali ini kita berbicara kenapa hal itu bisa terjadi. Biasanya itu terjadi karena
pikiran si pelaku ya. Si pelakunya itu memori masa lalunya, mungkin memori masa lalunya, kemudian atau perasaan tertentu yang terpendam. Ini kalau dokter menebak-nebak ya, ini namanya menebak ya. Mungkin aja memorinya memang menyimpan hal yang kelam. Misalnya lah, seorang tadi, laki-laki yang tadi itu ya, mungkinan dia pacaran mungkin 4 sampai 5 kali. Tapi selama dia pacaran, dia tidak pernah mendapatkan seorang pacar atau wanita yang benar-benar tulus mencintainya. Atau menurut versinya si prianya tadi ya, tidak ada satupun di antara pacarnya itu dia mendapatkan seseorang yang tulus mencintai dirinya. Nah, ketika dia mendapat pacar yang begitu tulus mencintai dia, menurut juga versinya si pria, dia akan menganggap bahwa yang tadinya dia punya persepsi tentang wanita, semua wanita itu tidak baik ya, tidak ada yang benar-benar mencintai dia. Tapi ketika dia pacaran yang terakhir, dia justru mendapatkan wanita yang benar-benar mencintainya. Lagi-lagi ini berbeda persepsi ya. Jadi persepsinya si pria tadi adalah wanita ini adalah wanita yang benar-benar tulus mencintai dia dan benar-benar wanita yang selama ini dia idam-idamkan. Nah, di pikirannya itu kan jadi masalah karena dia berpikir bahwa semua wanita itu tidak baik, hanya wanita yang ini yang benar-benar baik, sehingga dia akan mempertahankan cintanya dia dengan cara apapun. Atau kemungkinan besar si pelaku ini tidak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Dan justru dia mendapatkan kasih sayang dari pacarnya yang dia dapat ini. Jadi pacarnya itu benar-benar luar biasa, dia bisa mendapatkan kasih sayang dari pacarnya itu yang dia tidak dapat dari ibunya atau ayahnya. Sehingga kalau itu terjadi, maka dia punya persepsi dia akan mempertahankan si wanita ini dengan cara apapun. Nah, apa yang terjadi ketika dia putus atau diputuskan? Tentu dia akan merasa dia kehilangan segala-galanya karena dia beranggapan bahwa wanita itu atau pacarnya itu adalah satu-satunya wanita yang terbaik menurut versinya dia. Nah, orang kalau sudah diliputi rasa kecewa yang demikian besar, kemungkinan besar baik mulutnya atau pikirannya itu sesuai dengan peta yang ada di pikirannya. Bahkan ketika orang tersebut menyewa ya seseorang untuk melakukan kejahatan, pikiran sadarnya sama sekali tidak bekerja. Logikanya tidak jalan, analisanya juga tidak jalan gitu ya. Jadi seorang tidak ada orang yang mampu menasihati dia karena ketika orang diliputi oleh amarah ya, oleh dendam, maka yang terjadi itu adalah orang tidak memakai akal pikirannya. Maka yang terjadi dia bisa berhari-hari dia berpikir bagaimana dia membalas dendamkan apa yang ada di hatinya. Pasti dia berpikir kalau dia tidak bisa mendapatkan, orang lain juga tidak bisa mendapatkan. Kalau dia sakit hati, pacarnya juga harus sakit hati. Nah, teman-teman, kalau kita belajar dari peristiwa ini, pasti ada ya pelajaran yang bisa dipetik dari peristiwa ini. Pertama, ketika kita mendapatkan perasaan yang seperti marah, kecewa, apapun masalah itu, teman-teman jangan sekali-sekali mengambil keputusan. Intinya, jangan pernah mengambil keputusan dalam keadaan emosi, termasuk perasaan bahagia. Ya, jangan mengambil keputusan ketika kita merasa bahagia banget, kecewa banget, sedih banget. Ya pokoknya kata-kata banget itu jangan pernah mengambil keputusan. Karena perasaan yang hebat itu membuat rasional kita
atau kemampuan kita menggunakan logika sama sekali tidak berjalan. Nah, logika kita berjalan itu biasanya setelah peristiwa itu terjadi. Karena itu disebut ibaratnya penyesalan itu selalu datang belakangan. Ya, benar toh? Pepatah yang mengatakan bahwa penyesalan itu terjadi setelah ada suatu peristiwa. Nah, supaya penyesalan itu tidak terjadi, makanya kita jangan pernah mengambil keputusan dalam keadaan emosi, dalam keadaan marah, ya, dalam keadaan ya, bahwa kita misalnya baru putus cinta, baru tidak lulus sekolah atau tidak ditolak PHK gitu. Jangan pernah mengambil keputusan yang cepat. Nah, teman-teman cukup aja melakukan perenungan. Kalau teman-teman pernah tahu, lakukan aja self talk ya. Self talk. Jadi teman-teman misalnya kita ambil contoh yang tadi aja lah ya. Teman-teman putus cinta gitu ya. Marah, oke, marah boleh. Kecewa boleh. Nah, teman-teman cukup merenung gitu ya. Merenung di dalam hati teman-teman. Lakukan self talk, berbicara dengan diri sendiri misalnya. Apakah saya begitu jelek? Nah, kalau teman-teman udah menganggap gitu kan, kita harus berpikir gini, teman-teman kan diciptakan dengan kesempurnaan. Apalagi kalau saya lihat ganteng gitu ya, muda, berpendidikan. Nah, artinya kita bisa mencari wanita pengganti banyak banget. Apalagi wanita yang di usia-usia seperti pelaku itu kan lumayan banyak. Yang kedua, kalau kita berpikir kan dia satu-satunya wanita yang terbaik. Nah, kalau gitu kita berpikir dari sekian juta wanita, masa cuma dia yang terbaik? Kita juga punya ibu, ya kita anggap juga wanita yang baik. Kita mungkin punya saudara perempuan, kita juga tahu dia juga wanita yang baik. Ternyata wanita baik itu bukan cuma dia. Yang dari sudut pandang kita saja, kita pernah melihat seliling kita banyak wanita yang baik. Tetapi kita memang sering mengalami generalisata ya. Ketika kita kecewa pada satu wanita, kita sudah menghantam, menggeneralisata semua asumsi kita atau persepsi kita. Kadang-kadang kan kita pernah lihat juga misalnya ada seorang kita jatuh cinta pada seorang wanita mungkin keturunan ya, keturunan Chinese misalnya. Lalu kita udah mulai berpikir ini, nggak mau ya. Biasanya kan kalau gadis-gadis Chinese itu sukanya cuma sesama Chinese. Nggak juga gitu. Banyak juga yang gadis-gadis Chinese yang berjodoh dengan orang-orang yang lain ya, suku-suku yang lain. Nah, teman-teman, jadi intinya sih masalah-masalah seperti itu terjadi karena pikiran kita tidak merasa ada jalan keluar selain tindakan yang tadi kekerasan atau bundir gitu ya. Nah, sekarang teman-teman intinya kita bisa saja mengalami rasa kecewa dalam hidup ini, rasa marah ya, tapi intinya jangan mengambil tindakan apapun, keputusan apapun ketika emosi kita ada dan menguasai diri kita. Kita cukup relax saja, menenangkan pikiran kita dan kita melakukan self talk ya. Ketika kita berpikir kita mau bundir gitu ya. Kalau kita bertanya, memangnya kalau bundir masalahnya selesai. Memang kalau bundir tidak ada yang sedih ya. Semua kita tanyakan kepada diri kita dan biasanya pikiran yang positif kita akan menjawab itu semua. Oke, teman-teman, dan teman-teman tetap semangat.